Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna. Kita ketemu lagi di kelas Shorof insyaallah. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang fi'il madhi udah, fi'il mudhari udah, isim fa'il, kemudian fi'il amr dan fi'ilun nahyi. Itu udah semua. Alhamdulillah udah beres, berarti kita tinggal kita kembangkan. Tab. Kelihatan ya. Ini yang sudah kita pelajari di yang 3 suku kata, yang terdiri dari 3 suku kata, atau disebutnya dengan fi'il sulasi. Sulasi dari yang 3 suku kata, ya 3 huruf maksudnya. Ini yang sudah kita pelajari fi'il madhi. Kemudian tambahannya yang paling penting, ingetin tambahannya ya. Kemudian fi'il mudhari, tambahannya, perubahannya di awal dan di depan, di awal dan di akhir afwan. Kemudian masdarnya, ingat masdarnya tidak hanya satu, masdar banyak, jadi bentuk masdar tidak hanya fa'lan begini saja, tidak. Masdar banyak. Makanya untuk masdar taunya dari mu'jam, dari kamus. Kemudian masdar mimi juga sama. Dan isim fa'il ini bentuk yang dasar. Bentuk yang dasar jadi fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Nanti ada jamak lagi. Misalkan fu'al gitu ya. Fu'al itu insyaallah nanti kita kembangkan setelah ini. Yang penting paham ini dulu, yaitu fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna untuk jamak laki-laki. Kemudian untuk perempuan fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Dan tambahannya, ingetin kalau dari 1 orang untuk 2 orang, dan untuk perempuan 2 orang jamak tinggal tambah sesuai dengan tambahannya yang ada di sini. Semuanya sama. Dan juga isim maf'ul. Isim maf'ul artinya objek. Ya. Biasanya kita artikan kalau tidak gitu ya. Di atau tertulis misalkan atau ditulis. Ini isim maf'ul di sini. Kemudian fi'il amr. Fi'il amrnya kita pelajari dari orang kedua dulu, dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Bukan berarti untuk orang ketiga tidak ada. Untuk fi'il amr orang ketiga ada. Seperti misalkan liyaf'ul tinggal ditambah dengan lamul amr namanya. Tapi yang kita pelajari untuk orang kedua dulu biasanya yang sering digunakan. Ini fi'il amrnya. Jadi uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Cara membuatnya kita pakai cara yang kedua, yaitu diambil dari fi'il mudhari, dibuang huruf awal, dan jika huruf awalnya setelah dibuang sukun maka ditambah dengan hamzah wasl, kemudian dijazmkan akhirnya. Jadi ujungnya dijazmkannya. Kalau belum ada tambahan berikutnya, masih asli fi'il amr, ujungnya masih asli fi'il mudhari ujungnya, maka disukunkan. Tapi ketika dia termasuk ke dalam al-af'al al-khamsah, dibuang huruf nunnya, dan untuk antuna tetap dibuang. Kemudian fi'il nahyi, larangan, juga sama, diambil dari fi'il mudhari, ditambah depannya huruf la, jazmkan akhirnya. Cara menjazmkannya sama dengan fi'il amr. Kemudian ada nama tempat dan nama waktu. Jadi mungkin kita nggak pelajari, nggak ada turunannya ke bawah.
hanya sebegini saja. Ini maf'alun dan tidak hanya satu, mungkin ada yang lainnya. Ini salah satunya yaitu maf'alun. Kemudian nama alatnya mif'alun gitu. Baik. Ini yang paling penting harus kita tahu yaitu fi'il madi tambahannya, fi'il mudhari tambahannya atau perubahannya, isim fa'il, fi'il amr dan fi'il nahi. Ini yang paling penting. Karena semua kata kerja, baik itu 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, sampai 6 huruf, perubahannya sama di fi'il madi, fi'il mudhari juga sama perubahannya, isim fa'il juga sama, cuma nanti ada yang lebih, yaitu seperti misalkan fu'al itu, isim fa'il juga. Fi'il amarnya itu sama, ujungnya dijazmkan. Kemudian fi'il nahnya juga sama, ujungnya dijazmkan gitu. Baik. Sebelum kita masuk ke yang baru, ada pertanyaan di sini? Tidak ada ya? Baik. Kalau tidak ada, kita masuk ke materi baru. Jadi kita kembangkan sekarang. Maksudnya apa saja sih setelah ini? Nah, ini baru kita mempelajari satu kata kerja, yaitu bentuknya fa'ala yaf'ulu. Itu ya. Bentuknya fa'ala yaf'ulu sulasi mujarrad atau kata kerja yang terdiri dari 3 huruf yang bentuknya fa'ala yaf'ulu atau fathah dhammah. Baik. Kita lihat sini. Anak ganti slide-nya. Oke. Nih. Ini yang akan kita pelajari. Semuanya. Dan ini belum sampai semua, ini baru sampai 16, masih ada lagi kalau nggak salah. Sampai 18 atau sampai berapa. Cuman itu nggak terlalu banyak digunakan. Tapi harus tahu. Intinya bisa ini, insya Allah yang lainnya juga bisa. Ini yang barusan kita pelajari, satu halaman itu hanya nomor 1. Nah, jadi fa'ala yaf'ulu. Gitu ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu hanya nomor 1. Ini baru nomor 1 yang kita pelajari. Dari wazan fa'ala yaf'ulu. Tapi nomor 1 yang sudah kita pelajari, kita sudah nomor 1 ini sudah mewakili 5 temannya. 5 temannya. Artinya kita sudah belajar 6 bentuk kata kerja. Apa saja? Yaitu nomor 1, nomor 2, 3, sampai 6. Apa maksudnya? Maksudnya fa'ala yaf'ulu, kemudian nomor 2-nya fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Ini semuanya sama. Semuanya sama, perubahannya sama. Perubahannya sama, fi'il madi perubahannya sama, fi'il mudhari sama, isim fa'ilnya sama, kemudian fi'il amarnya sama, kemudian fi'il nahinya juga sama. Fi'il nahinya juga sama semuanya, gitu ya. Yaitu bentuknya kalau misalkan fa'ala yaf'ulu, fi'il madinya fa'ala fa'ala, berarti kalau misalkan ainnya dhammah nanti atau ainnya kasrah, ini yang beda ya. Dhammah atau kasrah, berarti fa'ila fa'ila ainnya tetap kasrah, jangan dirubah. Gitu. Ainnya tetap kasrah, jangan dirubah. Kemudian untuk nomor 5 ini ada perbedaan sedikit. Ada perbedaan sedikit di isim fa'il misalkan. Kalau yang lainnya fa'ilun fa'ilun semuanya yang sudah kita pelajari fa'ilun fa'ilun panjang. Tapi untuk fa'ula yaf'ulu itu fa'ilun. Fa'ilun ini isim fa'il. Isim fa'ilnya fa'ilun. Kalau fi'il amarnya semuanya sama. Fi'il amarnya semuanya sama. Kemudian fi'il nahinya misalkan ini nama tempatnya, isim makan dan isim zamannya maf'ilun, ini yang berbeda. Ini wazannya fa'ila yaf'ilu. Baik. Coba kita rangkum.
Oke, kembali lagi ke sini. Kita rangkum yang 3 suku kata yang bentuknya fa'ala yaf'ulu, ya. Fa ain lam maksudnya 3 huruf, itu ada 6 bentuk. Nah, ini sebenarnya. Ada 6 nih. Kelihatan ya? Apa itu? Yang pertama fa'ala yaf'ulu. Ini yang dilihat atau yang berbeda satu sama lainnya itu hanya ainnya saja. Hanya ainnya saja, gitu ya. Jadi dilihatnya huruf apanya? Huruf ainnya. Maka disebutnya kita di sini ainnya itu fathah dhammah. Berarti nomor 1 itu fathah dhammah. Kalau disebutkan fathah dhammah itu berarti wazannya fa'ala yaf'ulu. Itu hanya ain fi'ilnya yang berbeda. Nomor 2 berarti kita lihat ainnya fathah dan kasrah. Berarti nomor 2 fathah kasrah. Maksudnya apa? Kalau disebutkan fathah kasrah berarti fa'ala yaf'ilu. Nomor 3 fathah berarti fa'ala yaf'alu. Nomor 4 fa'ila yaf'alu, kasrah fathah. Nomor 5 dhammah fa'ula yaf'ulu, dhammah kemudian dhammah. Nomor 6 fa'ila yaf'ilu, kasrah. Maksudnya apa ini? Maksudnya kata kerja yang bentuknya yang terdiri dari 3 huruf itu ada 6 macam. Ada 6 macam. Jadi kalau kita misalkan menemukan kata kerja yang 3 huruf, nah, itu tidak akan terlepas dari wazan ini. Jadi pasti masuk ke salah satu wazan ini. Contohnya kita misalkan menemukan kata fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Kita lihat apanya ini. Untuk menentukan wazannya kita mana nih cocoknya sesuai dengan nomor berapa? Nomor 1, 2, 3 atau 6 misalkan. Maka dilihat dengan huruf keduanya atau disebutnya dengan ain fi'il. Ainnya fi'il. Maka di sini yang sesuai dengan ain fi'il itu adalah huruf ta. Ta. Nah, ini ta-nya berarti harokatnya apa ta? Fathah, gitu ya. Fathah. Nah, kalau fathah berarti fataha yaftahu ini sesuai dengan wazan nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Itu. Paham? Paham ya? Iya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini. Karena kita misalkan baru belajar nomor 1, kemudian kita menemukan kalimat fataha yaftahu. Kok ini fataha yaftahu? Kan kita yang pelajari itu fa'ala yaf'ulu dhammah, maka kita fataha yaftahu jadi dhammahkan menjadi fataha yaftuhu. Salah. Ingat ya. Ini tidak berubah, kata kerja tidak berubah. Kata kerja ini mengikuti wazannya yang mana? Dan ini wazan yang 3 huruf semuanya sama, perubahannya sama, bentuknya sama, hanya beda dikit saja. Misalkan contoh yang lain, kita menemukan kata misalkan hasiba yahsibu misalkan. Hasiba kebanyakan. Yahsibu. Berarti yang kita lihat itu huruf keduanya, disebutnya dengan ain fi'il. Di sini huruf sin. Sinnya itu berarti kasrah dan kasrah. Berarti ini termasuk ke wazan nomor berapa? Nomor 2. Nomor 6 ya. Nomor 6, kasrah. Berarti hasiba yahsibu wazannya yaitu fa'ila yaf'ilu.
Contoh yang lain misalkan hasuna yahsunu. Hasuna Nomor 5. iya yahsunu. Ya, berarti hasuna yahsunu ini masuk ke wazan nomor Nomor 5. 5 gitu. Baik. Fahimtunna? Paham? Iya, gitu ya. Jadi ketika kita menemukan kata kerja, bukan kata kerja dirubah ke wazan yang pertama semua, tidak. Tapi kata kerjanya disesuaikan dengan wazan nomor berapa? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Gitu. Kemudian gimana maksudnya? Kalau sudah sesuai dengan nomor tersebut, berarti harokatnya atau perubahannya, fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, isim fa'ilnya, fi'il amrnya, kemudian fi'il nahyinya, itu sama contohnya atau sama wazannya dengan nomor 1 yang sudah kita pelajari. Contohnya misalkan nih, hasiba. Hasiba ini kalau kita tasrif fi'il madinya berarti ingat hasi gitu ya, sinnya kasroh. Yang berubah hanya baknya, berarti hasiba hasiba, hasibu, hasibat hasibata, hasibana sampai hasibtu hasibana. Yahsibu juga sama ini. Yahsibu yahsibani, yahsibuna tahsibu tahsibani, yahsibna sampai ahsibu nahsibu. Fil amrnya berarti sama. Cara membuatnya gimana? Buang ya-nya. Setelah dibuang ya, haknya sukun, berarti tambah hamzah wasl. Ditambah hamzah wasl, kemudian baknya ujungnya disukunkan. Berarti menjadi kalau huruf ketiganya kasroh, maka hamzah waslnya dibaca kasroh, berarti bacanya ihsib. Gitu. Paham? Ya Allah, paham. Paham. Ustaz. Fi'il nahyinya juga sama. Fi'il nahyinya berarti la tahsib. Nah gitu. Bisa ya? Ada pertanyaan? Silakan. Ustadz, wazan apa ya? Wazan itu timbangan, contoh, contekan. Apalagi? Misal, apa saja namanya terserah ya. Wazan itu adalah pola, contoh, timbangan, misal, contekan. Nggak masalah, silakan. Itu wazan. Di wazan ini maksudnya ketika ada kata kerja sama dengan ini, sesuaikan dengan ini, dengan wazannya. Itu maksudnya. Jadi wazan itu sebagai contoh atau contekan atau pola atau acuan atau apa saja namanya, silakan, nggak masalah. Yang penting wazan itu adalah sebagai acuan ketika kita menemukan kata kerjanya sama dengan wazan tersebut. Itu maksudnya. Ustadz, Afwan, ada yang Ika mau masuk, minta tolong di accept. Udah. Udah ya. Ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Yang lainnya. Paham ya? Baik, coba kalau paham kita mencoba. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Ini tadi masuknya ke wazan fa'ala yaf'alu ya, fathah. Kalau dari fi'il madi sini, fi'il madi fataha berarti. Kalau domirnya untuk anti berarti jadi apa? Iya, fataha anti menjadi fataha anti jadi apa? Suaranya bagus ya. Taftah. Hah? Fataha. Iya, fataha untuk anti. Taftaha apa taftahi? Baik. Begini. Lihat sini. Kita sekarang punya kata fataha. Ya. Fataha. Artinya apa fataha? Membuka ya, Ustaz? Membuka, iya. Fataha artinya membuka gitu ya. Tapi membuka karena ini fi'il madi berarti menunjukkan apa? Lampau ya. Telah ya. Telah membuka. Iya. Ya. Tapi kita butuh yang telah membukanya itu adalah misalkan anti perempuan, berarti samakan dengan anti ini. Gimana caranya?
Caranya huruf terakhirnya disukunkan ditambah tak kasroh, berarti nah haknya sukunkan, fathah fathah ti, gitu kan? Fathah ti. Iya, menjadi fathah ti. Paham? Paham? Fathah ti itu di madi. Fil madi, nah, fathah kan fil madi. Fil madi domir anti. Iya, fil madi domir anti, fathah domir anti, gitu kan tadi. Coba kalau fil mudhari'nya yaftahu. Yaftahu untuk antum. Domir antum. Taftahuna. Apa? Taftahuna. Taftahuna. Menjadi taftahuna. Paham ini menjadi taftahuna? Insyaallah. Ya, ada yang belum paham? Iya. Siapa yang belum paham? Menjadi taftahuna. Antum taftahuna. Ada yang belum paham? Paham semua ya? Paham tapi lama Ustaz, ya Allah. Mikirin lama. Perubahannya sama. Tinggal apa? Tinggal huruf fa, ain, lam ganti dengan huruf fathah, gitu. Iya, untuk menggantinya tuh nyari lagi, mikir lagi. Coba. Fataha yaftahu, isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya bentuknya fa'ilun, begitu. Berarti dari fataha yaftahu menjadi apa? Fatihun. Fatihun, gitu kan? Fatihun. Paham ini? Fa'il gitu ya. Iya, isim fa'ilnya berarti fatihun. Bisa? Ayo, yang tidak bisa tanya ya. Tanya. Ini gimana jadi berubah jadi begini, misalnya. Silahkan ditanyakan, jangan malu-malu. Kalau tidak ada yang bertanya, anak anggap bisa semuanya. Hanya tadi ngikutin wazan. Ngikutin wazan, iya. Ya Ustaz, ngerti begitunya. Cuman lama tuh nyarinya. Ingatnya juga lama. Nggak masalah. Berarti perlu latihan, perlu sering latihan. Coba. Sekarang fi'il amr. Fi'il amr dari fataha yaftahu. Fi'il amrnya untuk antum. Fatahaya. Tadi isim fa'ilnya apa tadi? Isim fa'ilnya fatihun. Fatihun ya. Fatihuna. Apa? Isim amar ya. Fi'il amr, bukan isim amr. Fi'il. Fi'il amar. Ya, amr itu kata kerja ya. Iftahu. Iya, menjadi apa? Iftahu. Antum iftahu, ya. Paham tidak? Iya, paham tuan. Iya. Kalau untuk antum berarti dari taftahuna ini, ya. Tinggal dibuang huruf taknya depannya, fa-nya sukun, tambah alif, hamzah wasal. Kemudian tadinya iftahuna, kita buang huruf nunnya menjadi iftahu. Paham tidak? Paham atau tidak? Insyaallah paham ya. Baik, coba. Fi'il nahyi dari fataha yaftahu, fi'il nahyi untuk antuma. La taftahu. La taftaha. La taftaha. Nah. La taftaha. Jadi la taftaha. La taftaha. Misalnya kenapa nih bagaimana cara merubahnya kok bisa? Bisa. Jadi harus paham dulu fi'il mudhari'nya. Harus paham dulu fi'il mudhari'. Kalau tidak paham fi'il mudhari' enggak masalah. Langsung misalkan kalau sudah paham fi'il amrnya ya,
Kalau sudah paham fi'il amarnya, berarti tinggal dikiaskan. Dikiaskan, disamakan dengan fi'il amar yang sudah kita pelajari. Cuman harokatnya yang berbeda saja, itu huruf taknya. Kalau ini ainnya dhammah, kalau taknya ini fathah. Itu saja yang berbeda. Tambahannya sama ujungnya. Bisa? Ada pertanyaan? Bisa tidak? Masih bingung? Taib, coba lagi. Apa mau nanya, Ustaz? Nah, Ustaz, itu kan kalau fi'il amar itu kan fi'il nahi itu ada tatanya gitu kan. Tapi kenapa ya Ustaz ada juga fi'il amar yang menggunakan ta juga? Misalnya kan tafadduli gitu kan. Kan itu juga gitu kan. Ada nah, yang Taib, barakallah. Ahsan. kan, Ustaz? Iya. Taib. Ini asalnya dari kata-kata tafaddala. Tafaddala, kelihatan nggak tulisan Anda? Kelihatan? Kelihatan. Iya. Tafaddala, iya. Tafaddalu. Ini ya. Ya tafaddalu. Baik. Tafaddala, ya tafaddalu. Ini berapa huruf nih tafaddala ini? Empat huruf. Ingat, dotnya tasdid tuh. 5 ya Ustaz. 5. 6 Ustaz. 5 huruf. Kan dotnya bertasdid. Iya, berarti kalau dotnya bertasdid jadi 5 huruf. Ta 1, fa 2, dot berarti 2. Jadi 4, lam 5. Gitu kan? 5 atau 6? Berapa? Kalau di mudhari Bukan fil mudhari, fil madinya. Kalau fil mudhari itu ya-nya hanya tambahan. Ya-nya tambahan. 5. Iya, 5. Asalnya 5 huruf ya. Ingat, kalau fil mudhari itu ya-nya ini disebutnya dengan huruf mudharaah. Jadi huruf mudhari. Jadi enggak termasuk ke fiil. Asli fiilnya itu apa? Fil madi. Kembalikan ke fil madi asalnya gitu ya. Jadi fil mudhari enggak dihitung huruf ya-nya. Kenapa? Karena disebut dengan huruf mudharaah. Huruf yang menunjukkan fil mudhari itu. Taib. Nah, ini tafaddala, kita sebenarnya belum masuk ke sini ya, tapi nggak masalah untuk jawabannya. Tafaddala ya tafaddalu. Tadi kenapa misalkan ada kata tafaddali dimulai, fil amarnya dimulai dengan huruf ta. Ini Anda tulis dulu. Tafaddali. Nggak apa-apa ya, Anda jawab ya. Ini kita belum masuk sebenarnya. Tafaddali, kenapa dimulai dengan huruf ta fil amarnya? Gitu ya. Sedangkan yang kita pelajari itu dimulai dengan hamzah wasl. Taib. Yang pertama ini termasuk ke kata kerja yang 5 huruf. Itu tafaddala asalnya. Ya tafaddalu. Taib. Cara membuat fil amar yang biasa kita kerjakan apa? Diambil dari fil mudhari. Kita ini ya, di sini ya. Taib. Kemudian langkah pertama apa? Dihapus huruf awal. Iya, dihapus huruf awal ya. Berarti ya-nya dihapus nih. Berarti mulai dari huruf ta, fal, do, lam. Berarti tafad dolu. Tafad dolu. Nah, sekarang ini sudah dihapus huruf pertamanya. Apakah huruf pertama setelah dihapus ini sukun atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti tidak usah ditambah hamzah wasl. Ya. Baik, setelah ini langkah berikutnya apa? Sukunkan huruf akhir. Iya, berarti lamnya yang tadinya dhammah kita sukunkan menjadi apa bacaannya? Tafaddal. Tafadhal ini untuk siapa perintahnya? Untuk anta. Nah, untuk anta.
Kalau untuk anti, kita hanya butuh menambahkan apa? Ya. Ya sukun. Ya sukun ya di akhirnya setelah lam. Berarti kita tambahin untuk antinya. Menjadi tafaddoli. Lamnya dikasrahkan karena ya sukun tambahannya. Jadi tafaddoli. Gitu. Paham? Kenapa tuh tambahannya? Kenapa depannya huruf ta fil amr? Yang bertanya paham? Paham tidak? Karena kan ngambil dari fil mudore yang dibuang. Iya, fil mudhari'nya sudah huruf ta. Ya. Sudah huruf ta. Itu asalnya. Iya. Ustaz, Iya. salah paham. Paham ya? Ya, Ustaz. Iya. Dan kembali lagi ya ke 3 huruf sini. Bisa nggak cara merubah fil madinya, fil mudhari'nya, isim fa'ilnya, fil amr dan fil nahyinya itu? Kita coba lagi. Kita coba. Tadi menemukan kata fataha, kita ngambil kata lain. Misalkan yang sering kita ucapkan misalkan syakara. Syakara yashkuru. Sambil di-mute aja suaranya. Syakara yashkuru. Apa artinya? Bersyukur bukan? Bersyukur, iya. Syakara yashkuru, bersyukur. Baik. Kalau fi'il madi dari kata-kata syakara menjadi atau domir untuk domir hiya misalkan. Untuk hiya jadi apa? Syakarat. Kalau nahnu syakarna. Naam. Antum syakartum. Dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Sakartum. Apa? Lain Syakartum. Lain syakartum. Iya. Apa itu artinya syakartum? Bersyukur. Kalian bersyukur. Gitu. Jadi lain syakartum, jika kalian bersyukur. Nah, kayak gitu. Paham? Baik, fi'il mudhari' yashkuru. Yashkuru untuk ana. Askurna. Ashkuru. Ana ashkuru. Ashkuruka. Apa artinya? Saya bersyukur. Iya, saya bersyukur kepadamu. Maksudnya apa? Aku berterima kasih kepadamu. Ashkuruka syukran katsiran. Sering kan kayak gitu? Nahnu. Yashkuru untuk nahnu. Nashkuru. Sering nggak mendengar kata nashkurukum syukran jazilan misalnya? Nashkuru berarti apa? Kami bersyukur atau kami berterima kasih. Artinya bisa bersyukur atau berterima kasih, ya. Iya. Kalau fiil isim fa'ilnya dari syakara yashkuru? Syakirun. Iya, syakirun. Iya. Syakirun. Isim fa'il. Syakirun. Fi'il amrnya apa? Ushkur. Ushkur. Taib. Fi'il nahyinya? La tashkur. Paham ya? Coba yang ini sekarang. Sajada yasjudu. Sajada yasjudu. Sajada. Apa artinya sajada yasjudu? Bersujud. Nah, terus apa? Sajada yasjudu. Yasjudu. Fi'il amr untuk anti. Usjudi. Iya. Amr untuk anti. Berarti usjudi. Usjudi. Apa itu disebutkan dalam Al-Qur'an?
Kisah siapa? Kisah Nabi Adam. Nabi Adam. Apa katanya Nabi Al-Quran Adam? kan? Usjudu. Kalau Nabi Adam pasti usjud saja, bukan usjudi. Usjudu. Oh, apa nak? Oh, apa? Nabi apa Maryam? Maryam ya, iya usjudi sebutkan kisah Maryam. Untuk perempuan ya. Usjudi, kemudian apa? Irka'i, kemudian apa lagi? Udkuri, gitu kan? Disebutkan. Berarti itu apa? Kalau ada usjudi, udkuri, irka'i, itu berarti menunjukkan Perintah. untuk perintah Ya, untuk anti, iya perempuan. Paham? Insyaallah. Paham ya? Oke, berarti kalau yang belum paham nih film madi, film mudhari cara merubahnya, lihat lagi materinya ya, harus dilihat lagi karena belum paham ini pasti agak bingung setelahnya. Ini dasarnya. Jadi fi'il madi perubahannya ini. Fi'il mudhari tambahannya ini, isim fa'ilnya begini, kemudian fi'il amrnya kayak begini perubahannya, sama fi'il nahyinya kayak begini. Kalau sudah paham ini, insya Allah selanjutnya gampang. Oke, ada pertanyaan dulu? Silahkan sampai sini. Tidak ada. Baik, coba kalau tidak ada, kita latihan. Kita latihan buka Al-Quran. Kita pengen latihan yang pengen apakah benar-benar paham atau tidak ya. Anda buka Al-Quran dulu. Kita buka surat Maryam. Surat Maryam halaman berapa Ustaz? Bentar. Habis Al-Kahfi. Iya. Maryam halaman 305. 305. Yang tidak ada Al-Qur'annya boleh lihat di sini. Oke, masuknya oke, ini ya. Coba kita lihat sini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kita cari kata kerja yang berhubungan dengan pelajaran kita dari 3 huruf. Atau mungkin 4 huruf, 5 huruf, nggak masalah. Yang penting kita sudah tahu tambahannya, gitu ya. Kaf, ha, ya, ain, shad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni, terus washta'ala, kita belum masuk ke sini, nggak masalah. Ini kata kerja yang lebih dari 3. Khiftu kita belum masuk. Wa kanat imraati aqiran fa habli min ladunka waliyya yarithuni. Terus naj'al. Taib ini naj'al. Ya Zakaria inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al. Taib naj'al ini fil apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari dhamirnya atau fa'ilnya? Nahnu. Nahnu ya. Taib, paham? Kenapa nahnu? Karena ada domirnya nak. Iya, karena depannya huruf na. Gitu ya. Karena depannya huruf na. Nah, sekarang lamnya itu dia tidak berharokat tapi dia sukun ya. Lamnya itu sukun. Kenapa sukun? Yuk, sambungkan dengan nahu. Menjazam kan ya Ustaz? Iya, apa jazmnya? Sukun. Maksudnya huruf jazmnya? Huruf jazmnya bukan tandanya. Sukun. Mana Ustaz? Ini naj'al, ini naj'al. Ini kenapa sukun lamnya? Terilah ya Ustaz. Hah? Gimana? Menggunakan huruf lam berarti. Lam. Iya, karena ada huruf jazmnya itu lam. Ada Kemarin, lam. iya. Kalau dimasuki lam, setelahnya fi'il mudhari jadi apa? Jadi sukun, gitu kan? Kayak apa? Iya. Disukunkan. Paham Iya, ini? iya.
Di fi'il mudhari. Pelajaran fi'il mudhari yang sudah selesai kelasnya. Baik, teruskan. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imra'ati 'aqiran wa qad balagtu. Ayo, balagtu. Apa nih? Fi'il apa? Fi'il madi, dhamir. Fa'ilnya ana. Dari mana tahu ananya? Tu. Itu ya. Tu. Iya, wa qad balagtu minal kibari 'itiyya. Qala kadzalika qala rabb. Ini qala nanti kita belum masuk sini. Ini kata kerja yang memiliki huruf illat. Rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka. Apa nih? Fi'il madi, dhamirnya Dhamir anak. Untuk anak. mana ananya? Mana ananya? Anaknya Tu, iya. Iya, tu itu ya. Jadi khalaqtu artinya saya menciptakan kaknya kamu, gitu ya. Di khalaqtuka saya menciptakan kamu. Gitu. Baik. Min qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi. Bacanya apa nih? Setelah rabbi putus dibaca dengan dimulai dari hamzah wasal. Rabbija. Enggak, bukan dari rabbi bacanya, dari hamzah wasal bacanya apa? Ija'al. Kenapa ij'al? Kenapa ij'al? Kenapa ij'al? Karena huruf ketiganya fathah. Karena huruf ketiganya fathah. Ahsanti. Taib. Berarti ij'al ini kata apa? Fi'il amr. Fi'il amr. Nah, fi'il amr untuk siapa? Untuk anta. Anta. Nah, iya. Jadi qala rabbi ja'al li ayah. Maksudnya dia berkata, ya Tuhanku, ij'al. Ij'alnya perintahnya kepada Tuhannya. Ya. Ij'al, jadikan li ayah. Untukku itu tanda. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Ini kalau udah paham nih, udah paham banyak kosakatanya, kita gampang mengertikan seperti ini. Qala ayatuka, Tuhannya berkata, ayatuka tandamu adalah alla tukalliman nasa, jangan berbicara kepada manusia salasa layalin sawiyya, tiga malam. Udah gitu. Terus fa kharaja, fil apa nih? Fil madi. Dhamir Dhamir huwa. huwa. Ya, dhamir huwa. Nah, huwanya ini untuk siapa nih? Ya, huwa laki-laki, betul. Maksudnya siapa orangnya di sini? Dalam ayat ini. Zakaria. Nah, karena berhubungan dengan Zakaria. Tadi ceritanya tentang Zakaria. Iya. Maka fa kharaja, maka Zakaria keluar gitu. Ala qaumihi, kepada kaumnya. Minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu. Baik. Sabbihu kita belum masuk ke sini ya. Ini sabbihu dari kata sabbaha yusabbihu. Ini fil amr sabbih. Berarti sabbihu untuk antum. Sabbihu artinya an sabbihu artinya bertasbihlah, untuk bertasbihlah. Bukrata wa asiyah, pagi dan sore. Baik, terus kita cari kata kerjanya yang sama ya. Yamutu. Taib, yamutu. Ini yamutu kita belum masuk ya. Lewat dulu. Wadkur. Apa tuh? Fi'il amar. Domirnya untuk anta ya. Untuk anta. Kalau bacanya mulai dari hamzah wasal berarti apa? Udkur. Iya, udkur. Gitu ya. Iya, jadi nggak usah bingung lagi nanti ketika misalkan dimulai dengan kata kerja seperti ini atau dimulai dengan hamzah wasal, maka bacaannya kita lihat kaidahnya bagaimana. Kalau seperti ini berarti udkur. Nggak usah bingung. Udkur fil kitabi Maryam idzin tabadat. Tabadat ini untuk hiya ya, Maryam. Kita lewat dulu, karena belum masuk ke situ. Fattakhadat, ittakhadat ini juga sama belum masuk. Fa arsalna ini, fa arsalna coba. Apa tuh? Fil apa? Fil madi.
Dari kata-kata Nahnu. nahnu. Naam. Domirnya atau fa'ilnya nahnu. Arsalna. Arsalna. Asalnya dari kata-kata arsala yursilu. Artinya apa? Mengutus. Kami telah mengutus. Iya. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala. Tamassala ini fi'il madi. Belum masuk nih. Laha basyaran sawiyya. Qalat. Taib. Ini. Qalat. Kita belum masuk tapi nggak masalah nih. Qalat. Ujungnya huruf tak sukun. Iya. Domir iya. Domir hiya. Fi'il. Untuk Fi'il madi. ya, Naam. Fi'il madi ya. Hiya fi'il madi. Qalat inni. Dia berkata, Maryam. Inni. Sesungguhnya aku. A'udhu. Fi'il apa? Dori untuk Ana. Fi'il apa? Dori untuk Ana. Fi'il mudhari' untuk ana. Naam. Ya. Asalnya dari kata-kata adza ya'udhu. Adza ya'udhu artinya berlindung. A'udhu berarti apa artinya? Aku berlindung. Aku berlindung. A'udzu billah artinya apa? Kepada aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim. Dari Dari setan yang terkutuk. Gitu. A'udzu birrahman. Na'udzubillah. Apa itu artinya na'udzubillah? kami Kami berlindung kepada Allah. Sering kan dengar na'udzubillah? Na'udzubillahi min dzalik. Apa artinya? Kami berlindung kepada Allah dari yang kayak begitu. Iya. Gitu ya. Apa Ustaz? Dzalik itu dzalik. Min dzalik dari itu. Gitu. Iya. Jadi na'udzu billahi min dzalika itu asalnya. Ya. Jadi kami berlindung billahi kepada Allah min dari dzalika dari itu. Jadi ketika misalkan biasanya kan kalau yang kita katakan na'udzubillahi min dzalik itu kalau menemukan sesuatu yang tidak sesuai, yang jelek-jelek gitu. Dari yang demikian gitu Iya. ya. Terus. Qala innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki gulaman zakiyya. Qalat anna yakunu li gulam wa lam yamsasni basharun wa lam aku bagiyya. Terus kita cari dulu. Cari yang fahamalathu. Fahamalathu. Hamalathu. Fi'il madi. Fi'il madi. Domirnya. Domirnya. Untuk ya. Hiya. Ya, hiya. Hamalat. Iya. Hamalat itu untuk hiya. Untuk hiya. Siapa hiyanya? Maryam di sini. Ya. Maryam. Fahamalathu fantabarat bihi makanan qasiyya. Fa'aja'aha al-makhadu ila binti terus. Qad ja'ala. Ja'ala fi'il madi. Fi'il madi. Domir. Domir huwa. Nah. Wahuzzi ini. Wahuzzi. Perhatikan ini perintah ya. Ini perintah wahuzzi. Ya perintah untuk siapa yang ujungnya ya? Untuk anti. Nah. Untuk anti. Ya. Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Tusaqit 'alaiki rutaban janiyyan. Itu maksudnya apa? Gerakan tuh. Ya. Goyangan tuh. Pohon kurma. Tusaqit akan turun atau jatuh alaika rutaban janiyya. Rutab. Fakuli. Fakuli. Apa tuh? Kuli. Makan Makannya siapa? kepada Maryam. Anti ya. Untuk anti. Iya, anti. Jadi fakuli maka makanlah anti. Washrabi. dan minumlah. Washrabi. Ishrab ya. Asalnya dari kata-kata ishrab. Ishrabi. Waqarli juga untuk domir atau perintah untuk anti. Jadi kuli, ishrabi, qarli ini semuanya untuk anti. Gitu. Kemudian fakuli ini. Wa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli. Kuli. Perintah juga. Ujungnya ya. Berarti untuk anti. Ya. Fakuli maksudnya. Maka katakanlah. Inni nadartu. Ayo. Nazartu domir
Untuk film Madi untuk anak. Fil madi untuk ana. Ana. Ya, inni nazartu kata Maryam, inni nazar lirrahmani sauman, yaitu ini aku nazar untuk lirrahmani, untuk Allah, sauman itu berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya, tapi puasanya apa? Bukan puasa enggak makan ya, tapi puasanya enggak ngomong sini. Itu apa? Saum falan ukallimal yauma insiya, aku enggak akan bicara dengan manusia. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Qalu. Apa nih? Madi. Fil madi domir Huwa. hum. Antum. Hum. Hum. Iya. Kalau antum kultum berarti kalau fil madi. Oh, kalau hum ya hum. Qaluhum ya. Qaluhum. Baik. Terus ya ukhta Haruna ma kana abuki mar'a sawin wa kana. Terus fa asyarat domir Anti. ingat kalau asyarat ini fil madi hiya ya, ujungnya tak berarti hiya, fa asyarat ilai. Iya. Qalu Kelihatan banget. qalu apa? Apa Bu Muslimah? Qalu apa? Qalu itu untuk hum. Hum, na'am. Domir hum. Domir hum. Na'am. Qalu kaifa nukallimu fil apa ini? Fil madi. Madi domir Nahnu. Fil madi domir nahnu. Nuka. Nu. Kalau depannya huruf nun berarti Fil mudore. fil mudhari ya. Fil mudhari. Naam, domir nahnu. Dari kata-kata kallama yukallimu artinya berbicara. Nahnu nukallimu, kami berbicara. Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Terus Wulidtu apa ini? Ayat 33. Untuk anak. Untuk ana. Iya, ini untuk ana, cuman ini kita belum masuk ke sini ya. Ini namanya pasif. Majhul. Iya, majhul ya, pasif. Wulidtu artinya dilahirkan. Jadi wassalamu alayya, keselamatan atasku yauma wulidtu, hari dilahirkannya saya. Wa yauma amutu, dan hari saya mati. Wa yauma ub'atsu, ini semuanya majhul. Nanti dulu majhul. Terus lewat terus fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun bainallah. Fa'budu. Fa'budu ada nih 36. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Fil amr domir hum. Fil amr domir hum. Domir hum. Nah, jadi asalnya u'budu gitu ya. U'budu. Itu ada haknya akhirnya, alifnya yang tadinya alifnya itu dihilangkan. Jadi u'budu asalnya. Terus fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lil ladzina kafaru. Fil madi. Fil madi domir hum. Nah. Kemudian kafaru mim mashhadi yaumin azim. Asmi' bihim wa absir. Asmi ini 4 huruf ya, kita belum masuk. 4 huruf. Wa absir juga sama. Yauma ya'tuna lakinadh dhalimuna al-yauma fi dhalalin mubin. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita paham sorofnya, ini kita baru yang 3 huruf ya. Nanti kalau yang udah 4 huruf, misalkan fakhtalafa, asmi', absir, kita tahu yang kayak beginian. Tahu yang kayak begini. Ya'tunana, ini fi'il mudhari'. Kemudian kalau dhalimuna ini masuk ke isim pelajarannya di hari Sabtu ini dhalimuna, jama muzakkar salim. Kemarin kita sudah pelajari ya. Ini insyaallah. Okay. Asma af'alul khamsah. Dhaliman bukan fil ini isim jama muzakkar salim. Oh, jama muzakkar salim. Iya, dhalimuna. Asalnya dari fil amr, dari fil nahi, dari isim fa'il. Dhalimun, dhaliman, dhalimuna.
fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Gitu. Itu isim fa'il dari kata-kata zalama yadlimu, artinya apa? Menzalimi. Gitu. Berarti az-zalimuna, orang-orang zalim. Gitu. Lakinil zalimun, akan tetapi orang-orang zalim. Al-yawma, pada hari ini, fi dhalalim mubin, dalam keadaan dhalal yang sangat nyata. Gitu. Taib. Itu gambarannya. Ya. Dolama yat apa Ustaz? Yadlimu. Zalama yadlimu. Nah, artinya menzalimi. Ya. Itu gambarannya ya. Gambaran sorab itu seperti itu. Jadi kita baru yang 3 huruf saja sudah bisa dipraktekkan. Apalagi yang udah semuanya, itu kita sudah paham insyaallah Al-Qur'annya yang berkaitan dengan sorab ya. Tentu ini Al-Qur'an tidak hanya sorabnya saja, harus digabungkan dengan nahwunya. Seperti misalkan az-zalimun, kenapa nih zalimuna gitu ya. Kemudian al-yauma, tentu itu untuk pemahaman atau penafsirannya harus paham nahwunya juga. Jadi berkaitan, kelas kita semuanya berkaitan ya. Shorof, nahwunya semuanya berkaitan itu. Ya kalau misalkan hanya yang belajar shorof saja bingung, pasti bingung. Itu gambaran wazan atau kata kerja yang 3 huruf. Insya Allah pekan depan kita teruskan ke yang 4 huruf. Berarti yang 3 huruf, anak ulangi lagi ya, rangkumannya. Berarti yang 3 huruf itu memiliki atau ada 6 bentuk. Ada 6 bentuk. Dan itu semuanya sama, hanya berbeda sedikit saja. Hanya berbeda sedikit saja. Semuanya sama. Dan ingat, perubahan fil madi, fil mudhari', isim fa'il, fil amr, dan fil nahyi itu harus paham. Itu pahami itu. Pahami itu aja. Udah selesai kelas shorof sebenarnya. Udah pahami itu, kelas shorof selesai sebenarnya. Yang lainnya tinggal diganti aja, yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf itu saja. Tambahannya sama. Mau yang 4 huruf, 5 huruf, tambahannya sama. Nggak ada yang berubah. Hanya katanya saja, suku katanya yang berbeda. Itu saja. Sampai sini silahkan ada pertanyaan. Afwan Pak Ustadz, ini yang tadi itu harus bisa bahasa Arab dulu ya Pak Ustadz ya? Harus di bahasa Arab. Bahasa Arab maksudnya? Bahasa Arab gimana? Yang tadi Pak Ustadz nanya ini fil madi apa fil mudhari, itu kan kita harus ngerti bahasa Arab dulu baru kita ngerti ini ininya kemana gitu. Itu sorabnya yang kita pelajari. Paham sorabnya. Iya, tapi kan harus ngerti bahasa Arab dulu kan. Ininya kemana? Ininya kemana, di anti apa huwa apa gimana? Bahasa ini sorab kita. Jadi misalkan domainnya apa tadi, misalkan antum atau hiya anti, itu sorabnya yang harus paham. Iya, saya tahu, tapi kan yang itunya domain itu harus kita ngerti bahasa Arab dulu kan, misalnya untuk untuk perempuan apa untuk laki-laki apa gimana. Begini. Bahasa Arab, yang dimaksud bahasa Arab itu kan masih luas. Ini yang tadi yang anak tanyain, misalkan ini domainnya apa, itu pelajaran sorab yang kita pelajari. Jadi harus paham sorabnya. Itu ya? Iya. Maksudnya artinya tapi artinya gitu harus bisa bahasa. Enggak mesti tahu artinya. Enggak mesti tahu artinya. Ingat, artinya kita bisa cari di kamus. Tapi kita tahu bentuknya. Itu saja. Itu yang harus kita tahu. Iya. Yang harus kita tahu misalkan nih. Kalimat u'budu, kalimat ini u'budu, kita nggak tahu nih artinya. Tapi kita tahu bentuknya dengan kelas sorab. Dari apa ini? Oh, u'budu ini ternyata dari fi'il amr. Dimulai dengan hamzah wasal, kemudian ain, ba, dal. Wawunya ini tambahan untuk jama. Asalnya u'bud. U'buda, u'budu. Oh, kalau u'budu berarti untuk antum, gitu kan? Nah, kita nggak tahu artinya nih, nggak masalah. Ya. Artinya nggak masalah karena sorab ini itu nggak berarti harus tahu artinya baru tahu bentuk katanya. Tidak. Kita sudah tahu bentuk katanya. Oh, ini fi'il amr untuk antum. Artinya apa? Kalau nggak tahu kita cari di kamus. Gitu. Jadi bukan berarti kita harus tahu artinya baru kita tahu kata-katanya ini. Tidak. Ini harus dipahami kelas sorofnya itu. Makanya kenapa praktekkan ke sini? Karena kita sudah mempelajari sorofnya. Kayak gitu. Paham, Bu? Ya, paham. Itu ya maksudnya. Tahu. Iya. Iya. Jadi untuk sorofnya yang kayak begini kita sudah tahu. Oh, ini bentuknya dari sini. Domirnya siapa? Untuk antum. Nah, gitu. Filenya berarti u'budu itu
untuk antum. Itu maksudnya. Kalau artinya nggak masalah, nggak ada kaitannya di sini. Ya. Tapi kalau misalkan mau terjemahkan baru harus tahu artinya, harus paham semuanya. Itu paham? Jadi sekarang kita ini bukan harus tahu artinya bagaimana cara menerjemahkan, bukan, karena belum selesai kelasnya. Jadi harus digabungkan, kata Ana juga tadi, kalau memahami Al-Quran tentu tidak hanya sorof saja, harus tahu nahwunya, ya harus tahu kosakatanya, artinya apa, dan yang paling penting bentuknya, dan bentuknya ini dipelajari di sorof. Dipelajari di sorof. Misalkan domirnya tadi apa, yakulu, misalkan domirnya apa, huwa, misalkan qalat, domirnya apa, hiya. Nah itu yang harus tahu gitu. Jadi bukan artinya apa, tidak. Tadi kan Ana nggak nanya artinya, tapi domirnya apa, gitu saja ya. Dari mana taunya? Dengan ciri-cirinya. Kalau qalat ujungnya berarti ada tak sukun. Oh, kalau ada tak sukun berarti untuk hiya, domirnya hiya. Nah, baru nanti kalau misalkan kita udah tahu nih domirnya hiya, tinggal kita cari di kamus qala. Asalnya gitu qala, jangan ada tambahan taknya. Karena di kamus nggak akan menemukan kata qalat. Nggak akan ya. Di kamus itu nggak akan menemukan kata qalat. Kenapa? Karena kalau kamusnya standar Arab, itu yang disebutkan fi'il madi, fi'il mudhari. Turunannya untuk huwa, hum, hum, sama ya ana nahnu itu nggak disebutkan. Itu nggak disebutkan. Makanya kita harus tahu di sini di kelas Arab ini. Kayak gitu. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Afan Ustaz, Nah. tadi a'udzu itu masdarnya apa ya Ustaz? Iya ada atau iyadu billah. Kan sering dengar ya. Iyadu billah. Masdarnya. Ada ya'udu iyadan. Iyadu billah, iyadan atau iyadatan, boleh dua-duanya. Kita kan sering tuh, iyadu billah artinya apa? Berlindung kepada Allah. Iya. Sering kan dengar iyadu billah. Syukran Ustaz. Afwan, taib. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Taib, ada gambaran di kelas sorof? Insyaallah paham ya. Oke, berarti kalau paham, mulai pekan depan kita masuk ke yang 4 huruf. Ya. Mulai pekan depan kita masuk ke 4 huruf, seterusnya sampai selesai. Dan untuk yang 3 huruf, berarti kita sudah mempelajari 6 bentuk. 6 bentuk yang dimulai dari atau yang terdiri dari 3 suku kata, 3 huruf. Disebutnya dengan sulasi mujarrad. Pekan depan masuk ke yang 4 huruf. Ingat, yang belum paham, yang belum hafal atau yang belum mengerti perubahan fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amarnya dan fi'il nahyinya, lihat lagi videonya ya, karena harus paham itu, harus paham tambahannya, harus paham perubahannya, pahami saja ya, pahami, oh begini perubahannya, ini tambahannya ini gitu. Tambahannya saja ya. Katanya nggak masalah, nggak diingat juga nggak masalah. Yang penting ingatkan tambahannya dan perubahannya. Udah itu saja. Nah, insya Allah nanti setelahnya kita akan mudah dalam belajarnya. Baik, kalau gitu kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.